Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihu lima ughliq wal khatimu lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Muslimin muslimat jamaah salat maghrib Masjid Al-Mubarakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan rangkaian kebaikan demi kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam kehidupan kita. Sehingga sampai malam hari ini Allah masih ringankan langkah kaki kita dan mudahkan hati kita untuk hadir di majlis yang mulia semata-mata untuk menambahkan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mampu menjadi hamba Allah yang setiap saat dalam kehidupan kita mengukir jalan yang terindah menuju Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Tanbihul Ghafilin kali ini kita masuk pada bab berikutnya, yaitu bab haqqul walad 'alal walid. Haknya anak atas orang tuanya. 2 kali pertemuan kita yang lalu kita sudah bahas secara berturut-turut, yaitu haknya orang tua atas anaknya. Sekarang kita bahas tentang haknya anak. Karena terkadang orang tua cenderung meminta haknya kepada anaknya, dan memang itu kewajiban anak, yaitu birrul walidain itu. Tapi sering berhadapan juga dengan anak yang suka melawan dan membangkang. Dan ketika diteliti ternyata dahulunya saat anak itu masih di bawah asuhan orang tuanya tak memenuhi hak anaknya itu. Jadi anak durhaka itu macam-macam akibat, macam-macam penyebabnya. Bisa jadi salah satunya adalah ternyata orang tua di masa anak ini kecil tidak memenuhi haknya, tidak memenuhi hak sang anak. Diriwayatkan qala al-faqih Abu Laits rahimahullah, haddatsana Ibnul Fadl, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Abu Muawiyah. An Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla, wa an Isa bin Talha an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini beliau mengangkat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, min haqqil walad 'alal walid. Haknya anak atas orang tuanya. Nabi mengatakan ada 3. Ini kita orang tua, ini kita semua ini di sini yang hadir orang tua kebanyakan. Kita perhatikan 3 hak anak itu. Yang ini memang wajib harus kita tunaikan. Yang pertama adalah memperbagus namanya atau memilihkan baginya nama yang baik ketika dia lahir. Yang pertama, anak lahir udah disiapin nama yang dipilih yang bagus, yang baik.
dengan harapan nama yang baik tersebut menjadi langkah yang baik buat anak kita di masa-masa mendatang. Makanya kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan sebaik-baiknya nama adalah nama yang mulai dengan kata hamid dan dimulai dengan kata abd. Ya. Ahmad, Hamid, Muhammad, Mahmud, atau Abdurrahman, Abdul Rauf, Abdul Halim, Abdul Latif, Abdul Rahim, Abdul Razak. Itu. Maka yang pertama kewajibannya pilih nama yang baik. Jangan lagi senang sama pembalap, anaknya namain pembalap. Ya. Nama orang kafir lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, wa yu'allimuhumul kitab wa yu'allimuhul kitab, mengajarkan kepadanya Al-Quran, tentang kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia kapan itu? Ketika dia sudah mulai berakal, sudah mulai dia memiliki pemahaman. Diajarkan apa? Kitab. Yang ketiga, wa yuzawwijuhu idza adrak, dikawinkan jika ia telah dewasa. Nih, tiga ini. Jadi sampai dia nikah itu orang tuanya ngikutin dia ini. Ketika dia sudah dewasa, dilihat ini sudah dewasa, dinikahkan. Ya, daripada nanti akhirnya dia bergaul dengan pergaulan yang sembarangan, yang akhirnya tanggung jawab orang tua juga nanti akhirnya. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya dikatakan di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, anna rajulan jaa ilaihi bi ibnih. Di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah datang seorang laki-laki dan membawa putranya. Umar bin Khattab lagi jadi khalifah, bawa anaknya menghadap Umar bin Khattab. Zaman dahulu khalifah itu Amirul Mukminin, itu segala macam bentuk persoalan umat itu dihadapkan kepadanya. Karena dia diangkat sebagai khalifah, punya tanggung jawab besar. Belum pernah kita temukan riwayat Umar bin Khattab buang badan gitu. Bukan tanggung jawab saya, enggak ada. Sampai ada rakyatnya yang kelaparan nangis dia. Ya Allah, gimana tanggung jawab saya di yaumul akhir kalau ternyata ada rakyat saya yang kelaparan. Nangis. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu didatangi oleh seorang bapak-bapak bersama anaknya. Lalu dia berkata kepada Umar bin Khattab, mengadu, anak saya durhaka sama saya. Dia ini anak saya ini, wahai Amirul Mukminin, dia durhaka sama saya. Lalu Umar bin Khattab berkata kepada anaknya, apakah kau tidak takut kepada Allah? Karena masuk dosa besar ini, durhaka sama orang tuanya. Apakah kau tidak takut sama Allah? Kau berbuat durhaka kepada ayahmu. Terus Umar bin Khattab tanya, kau tahu tidak, ya, tentang haknya orang tua atasmu?
Maksudnya kewajiban yang harus engkau lakukan kepada orang tuamu itu. Tahu tidak haknya apa? Kemudian anak ini balik bertanya kepada Umar bin Khattab, "Ya Amiral Mukminin, amma lil ibn ala walidihi haqqun." Apakah untuk anak ini, anak saya ini sebagai anak, punya hak kepada orang tua saya? Umar bin Khattab baru bilang ke dia, "Kau tahu tidak, kau itu punya kewajiban yang harus kau tunaikan kepada orang tuamu." Tapi dia bilang, "Wahai Amirul Mukminin, sebutkan dulu kepada saya, apa hak saya yang harus saya dapat dari orang tua saya ini?" Lalu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kasih tahu, sebagaimana pernah tadi dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Memberikan nama yang baik. Yang kedua, diajarkan kitab, diajarkan Al-Quran, dikenalkan dengan Al-Quran. Yang ketiga, dipilihkan. Pertama, mencari buatnya ibu yang baik, kata Umar bin Khattab, mencari buatnya ibu yang baik. Karena orang tua itu, laki-laki itu ketika dia menikah seorang perempuan, yang dia cari apa? Dia cari apa? Yang dia cari adalah ibu buat anaknya. Bukan sekedar dia tertarik sama perempuan itu untuk bakal teman hidupnya, tidak. Yang dia cari ibu bakal buat anaknya. Maka kata Umar bin Khattab, yang pertama dia cari ibu yang baik buat anaknya. Yang kedua, setelah anaknya lahir, ya, anaknya dikasih nama yang baik. Yang ketiga kata Umar bin Khattab, diajarkan kitab. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa jawab anak? Ya Amirul Mukminin, tiga-tiganya itu tidak dipenuhi sama ayah saya. Ya, dipenuhi. Yang pertama dia katakan apa? Ini engkau Amirul Mukminin mau tahu? Ibu saya itu adalah budak yang ayah saya beli di pasar dengan harga 400 dirham. Kan Umar bin Khattab mengatakan apa? Cari ibu yang baik. Ayahnya ambil di pasar, budak beli dengan harga 400 dirham. Itu ibu saya. Karena dia sering lihat ayahnya kalau marah sama ibunya sebut budak. Ayahnya kalau marah sama dia sebut, wahai anak budak. Bilang sama dia begitu. Yang kedua, ayah saya tidak memberikan nama saya yang baik. Ayah saya berikan saya nama dengan sebutan kelelawar jantan. Hati-hati kasih nama anak. Jangan asal keren aja. Ya. Anaknya protes depan Amirul Mukminin. Yang ketiga, satu ayat pun ayah saya tidak pernah ajarkan saya. Apa kata Amirul Mukminin? Dia pandang laki-laki yang datang lapor ke dia bilang anaknya durhaka. Kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, engkau telah lebih dahulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka padamu. Kalau ditanya ada orang tua durhaka tidak? Ada. Ini orang tua durhaka kata Amirul Mukminin. Salah pilih ibu buat anaknya. Waktu mau nikah yang dipilih nafsunya doang. Salah pilih ibu. Karena anak kita bakal lama tinggal sama ibunya ketimbang sama kita. Kita sering keluar cari nafkah. Yang kedua, namanya asal-asalan dikasih.
Yang ketiga, ya pernah diajarkan tentang kitab, tentang Al-Quran. Coba kita renungkan sekarang baik-baik. Ini anak kita ini, yang ada sama kita sekarang, yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saham anak kita itu saham terbesar, saham yang terbesar, termahal yang kita miliki, yang bisa kasih kita surga, bisa kasih kita neraka. Kalau kita jumpai anak kita ngerokok, jangan langsung salahkan anak kita. Coba kita lihat diri kita sendiri. Bisa jadi karena kita orang tuanya dulunya sering ngerokok depan dia, gendong dia sambil ngerokok, jalan sambil ngerokok. Dia lihat, dia rekam. Anak itu yang paling banyak dia ambil yang dia lihat, bukan yang diucapkan kita, bukan yang dia lihat yang dia ambil. Anak kita sudah remaja main kartu hobinya. Kita sudah jadi ahli masjid, sudah nggak main kartu. Tapi anak kita dulu waktu masih kecil suka lihat kita main kartu. Ketika kita tegur dia bilang apa? Dulu main. Ya. Yang punya anak perempuan, kadang-kadang itu tanpa disadari suka bangga-banggain anak perempuannya masih kecil-kecil, sudah dandan, sudah menor. Jangan bangga itu. Bahaya untuk masa remajanya. Masih kecil sudah kenal dengan alat-alat make up. Umur 4 tahun, 5 tahun sudah mulai genit. Kita tegur itu, kasih tahu terus. Mudah kadang-kadang mereka menghafal lagu-lagu, cukup didengar langsung dia hafal, dengar dia hafal. Tapi kenapa sulit menghafal ayat-ayat Al-Quran, surat-surat pendek? Ini terjadi. Anak kita kebut-kebutan, ada yang sampai meninggal dunia, baru kita meratapinya. Ternyata yang salah orang tuanya, belum saatnya dikasih motor, dikasih motor. Belum umurnya, itu yang lalu lalang di jalanan itu. Gak punya SIM itu kebanyakan. Terus kita mau salahin dia, kita bilang bandel, ngelawan. Kita orang tua, kita kasih dia motor. Belum saatnya dia mengendarai motor, kita kasih. Dia pakai pergi sekolah, dia pulang, dia entah kemana sama teman-temannya. Ya. Anak kita culas, baru kita teriak, ikut siapa ini? Nah, jangan bilang ikut siapa. Kita lihat kehidupan kita, culas tidak? Imam Abu Lais As-Samarkandi, beliau mengisahkan, kata beliau, saya pernah dikisahkan sama ayah saya. Jadi Imam Abu Lais ingat waktu dia dulu duduk sama ayahnya, ayahnya pernah berkisah padanya tentang seseorang yang mengeluh karena anaknya memukulnya, mukul. Ya. Dari Abu Hafs, ya, datang berkisah tentang seorang anak yang memukul ayahnya sampai dia kaget, subhanallah. Apakah ada anak yang memukul orang tua? Zaman dulu tuh kaget banget kalau ada anak memukul orang tua. Zaman sekarang udah banyak, bukan pukul, bunuh. Naudzubillah, bunuh. Laporkan orang tuanya, masukkan ke pengadilan orang tua, dipenjarakan orang tuanya. Banyak kejadian seperti itu. Nah ini laki-laki ini bilang, iya benar, anak saya pukul saya sampai sakit saya. Tapi laki-laki kembali ditanya,
apakah engkau sudah didik sebaik-baiknya anakmu ini? Sudah kasih adab, pelajaran adab, sopan santun, akhlak? Sudah dikasih belum? Laki-laki ini bilang, ya, tidak. Ditanya, didik akhlak nggak dia? Tidak. Apakah pekerjaan anakmu? Ditanya lagi, anakmu kerjanya apa? Anakku bertani, katanya. Punya ladang, bertani anaknya. Terus ditanya lagi, kau sebagai ayah, kau tahu kenapa dipukul? Kenapa dipukul? Dia mengatakan, nggak tahu juga. Tahu-tahu saya dipukul. Apa kata Abu Hafs? Mungkin ketika ia sedang di atas himar, di atas keledai, menuju ke sawah, ya, sambil bernyanyi dia dan bersiul. Kenapa bernyanyi dan bersiul? Karena nggak diajarin adab, nggak diajarin Quran, akhirnya nyanyi. Kalau dia hafal Quran, ngerti hadis, ya, ayat Quran yang dia baca, atau mungkin dia berzikir sambil dia naik di atas himar, di atas keledai tersebut, ya. Sedangkan di kanan kirinya kerbau dan lembu, dan di belakangnya ada anjing. Karena orang zaman dulu itu suka bawa anjing juga untuk menjaga ladang mereka, ya. Maka dikatakan al-kalbu hayawanun amin. Anjing itu masuk kategori hayawanun amin, hewan yang amanah, karena memang dia amanah. Disuruh jaga ladang, jaga dia. Disuruh jaga pintu gerbang, dia jaga. Dibilang harus gonggong orang yang dia kenal, nggak kenal, dia gonggong aja. Mungkin waktu itu anakmu lagi naik himar, naik di atas himar, terus dia naik di atas himar, terus ada sapi, ada lembu di sekitarnya, dia jalan menuju ke ladangnya, ada anjing di belakangnya, terus kau menegurnya. Kata Abu Hafsah, mungkin waktu kau tegur dia. Ketika kau tegur dia, anakmu mengira engkau itu lembu yang sedang mengganggu. Karena memang waktu itu dia anaknya lewat, orang tuanya ada di samping, orang tuanya tegur dia. Anaknya dia nggak gubris suara, dia anggap suara orang tuanya seperti suara lembu, sehingga akhirnya dia pukul engkau. Kata Abu Hafs, beruntung saja engkau, dia tidak pukul kepalamu, dia pukul badanmu. Kalau dia pukul kepalamu, pecah kepalamu. Hikmah yang diambil dari kisah ini adalah bahwasanya anak itu kalau tidak dimodalin dengan akhlak, dengan moral, di akhir nanti dia durhaka sama kita. Kita boleh nggak marah sama anak? Boleh. Tapi marahnya yang proporsional. Salahnya 2, marahnya 2. Salahnya 3, marahnya 3. Ini ada orang tua anaknya salahnya 2, marahnya 10. Ada nggak gitu? Anaknya buat salah tadi pagi jam 8, dia omelin anaknya sampai besok subuh. Omelin anaknya. Nanti ketika ketemu lagi anaknya, lagi duduk sama anaknya, ngomong lagi, ulang lagi kesalahan anak yang diulang terus. Jadi marahnya harus proporsional. Jangan sampai anak kita itu jadi orang yang takut dengan kita. Kita kan pingin anak kita bukan orang yang takut sama kita, tapi yang sayang sama kita, ya. Kemudian kasih rasa yang berharga pada anak. Jadi jaga rasa berharganya dia. Jadi jadikan anak itu merasa dirinya berharga. Karena ada orang tua, apa kamu ini? Anak kecil tahu apa? Itu nggak berharga. Dia merasa, wah saya nggak dihargai. Itu direkam semuanya itu. Ada kejadian, seorang ayah dia mengeluh tentang anaknya.
dia sekolahkan anaknya di luar negeri. Duitnya banyak, anaknya di sekolah di Amerika. Dan dia terkaget-kaget ketika suatu hari dia berkunjung ke Amerika. Anaknya diberikan apartemen, dikasih mobil. Pokoknya anaknya hidupnya nyaman di sana. Kuliah di kampus yang sangat elit, mewah, pergaulannya bagus. Dia datang ke sana, ngunjungin anaknya. 1 minggu dia berada di Amerika. Dia lihat anaknya cuek aja sama dia. Biasa. Orang tuanya sedih. Kenapa? Karena melihat anaknya memperlakukannya berbeda dari sebelumnya. Langsung dia datang konsultasi kepada orang yang ahli ilmu jiwa. Diskusi, kenapa anak saya seperti itu? Padahal anak saya itu waktu masih kecil paling dekat sama saya. Saya datang, ayah langsung peluk. Tidak pernah mau jauh dengan saya. Sampai dia sekolah, masih saya antar dia. Pulang sekolah yang paling pertama kali dia cari saya. Ini sekarang kenapa berubah drastis? Usut punya usut, kenapa? Ternyata memang anaknya tidak mau disekolahkan ke luar negeri. Anaknya pingin sekolahnya di negerinya sendiri, pinginnya. Karena dia masih pingin dekat sama ayahnya. Dia sangat cinta sama ayahnya. Jadi dia merasa ayahnya sekolahkan dia ke luar negeri, itu ayahnya menjauhkan dia dengan ayahnya. Padahal keinginan ayahnya apa? Agar dia jadi orang hebat, dibayar dengan biaya yang mahal, dimanja dengan segala macam bentuk fasilitas. Keinginannya nanti anak saya ini jadi kebanggaan saya, jadi orang sukses. Apapun saya siapkan buat anak saya ini. Itu perspektif ayahnya. Perspektif anaknya, dia merasa bahwasanya orang tua dia buang dia. Maka hati-hati yang masukin anaknya ke pesantren itu. Bukan tidak boleh masukin ke pesantren, sangat boleh, karena kita pingin anak kita jadi orang baik, orang hebat, orang bagus, saleh, taat, patuh sama Allah, dekat sama hadis-hadis Nabi. Tapi jangan sampai terkesan anak itu merasa saya dibuang nih. Kan kalau zaman dulu ada istilahnya pesantren dibilang apa? Penjara suci gitu. Bukan penjara, pesantren itu nikmat sebenarnya. Jadi anak itu diberikan pemahaman, dikasih edukasi tentang nikmatnya pesantren, dikasih tahu. Sebelum dia masuk pesantren sering dibawa ke pesantren ketika dia masih SD, dibawa kunjungi pesantren-pesantren, tunjukin. Nih, pesantren A, pesantren B, pesantren C, ditunjukin, diperhatikan, diperlihatkan. Biar anaknya familiar dengan pesantren. Kan ada anak dimasukin ke pesantren kabur. Kaburnya nggak pulang ke rumah, kadang-kadang pulang ke rumah temannya kaburnya. Ditanya baik-baik, saya nggak mau kok, itu ayah saya yang ingin. Banyak orang tua masukin anaknya ke pesantren. Ada orang tua, saya nggak sebut banyak, ada orang tua yang masukin anaknya ke pesantren karena dia sudah tidak mampu lagi mengurus anaknya. Dengan harapan setelah dimasukin ke pesantren, anaknya berubah jadi baik. Belum tentu. Maka saya ingat betul kiai saya almarhum Kiai Haji Muhammad Ma'sum Yusuf rahimahullah. Beliau pernah ngomong ketika penerimaan siswa baru, dia bicara, dia bilang, ini pesantren saya bukan bengkel yang kalian bawa mobil rusak kemudian bisa diperbaiki langsung jalan lagi. Bukan bengkel. Pesantren saya menggembleng mereka untuk menjadi manusia-manusia yang memiliki akhlak al-karimah, akhlak yang mulia. Tapi orang tuanya harus bantu. Lewat apa? Lewat penjelasan kepada anaknya. Jadi jangan sampai anak berada pada posisi apa? Merasa dia dibuang. Akhirnya jauh. Banyak orang tua dulu merasa dulu kecilnya dekat sama saya, kok sekarang jauh ya? Pelajari lagi dulunya. Apa yang kita buat sama dia? Sehingga akhirnya dia jauh sama kita. Anak itu kalau dibina, dididik dengan kasih sayang, dia akan menjadi pribadi yang mencintai siapa saja, terutama orang tuanya. Jangan sampai anak merasa tidak disayangi.
Kalau kita didik dia dengan kekerasan, marah, cubitan, bentakan, dia akan duduk sendiri mengatakan apa? Saya disayang nggak sih sebenarnya? Dia tanya sama diri sendiri, saya ini disayang nggak sih? Kok kerjaannya dimarahin terus saya? Berapa banyak anak yang diskusi sama temannya lewat medsos? Dia tidak curhat sama orang tuanya. Kenapa? Karena dia merasa orang tuanya tidak memberikan solusi buat dia. Jadi harus anak itu dididik, diberikan jiwa besar dia. Dia merasa benar-benar disayangi oleh orang tuanya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu lanjut lagi, Imam Abu Lais mengatakan, ahli hikmah, seorang ahli hikmah mengatakan, kata beliau, siapa yang durhaka kepada kedua ibu bapaknya, maka tidak akan terasa kesenangan dari anaknya. Ya. Kalau kita pernah durhaka kepada kedua orang tua kita, jangan berharap mau mendapatkan kesenangan dari anak kita. Lalu beliau mengatakan, siapa yang tidak mengalah kepada keluarganya, maka akan kehilangan kesenangan hidupnya. Tidak mengalah sama keluarga. Ini kita yang laki-laki tidak mengalah sama istri, akan kehilangan kesenangan hidup. Mengalah. Makanya istri itu jangan diajak ngomong yang serius-serius. Yang serius buat kita aja laki-laki. Jangan dikasih yang serius-serius. Nanti tegang. Ya, tegang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadis dari Asy-Sya'bi meriwayatkan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan merahmati kepada ayah yang membantu anaknya untuk berbakti dan taat kepadanya. Dia harus dia bantu anaknya untuk taat. Apa itu? Ayahnya atau ibunya tidak memerintahkan sesuatu yang dikhawatirkan itu tidak akan bisa dikerjakan sama anak. Jadi kalau mau jadi orang tua yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, jangan kasih anak beban yang dia tidak mampu mengerjakannya. Pokoknya kamu harus kuliah hukum. Keputusan ada pada ayah, yang punya duit ayah tidak boleh lawan. Allah nggak akan rahmati orang tua seperti itu. Nggak akan. Kamu harus kuliah kedokteran. Ada kejadian itu. Anak ayahnya dokter, pingin anaknya terusin ya, profesi ayahnya. Anaknya dipaksa kuliah kedokteran. Otaknya nggak mampu, sampai stres anaknya. Fakta ini. Pindah 2 kampus. Anaknya dulu badannya kecil langsing. Stres, banyak makan sampai gemuk. Karena orang tuanya menginginkan, orang tuanya punya rumah sakit. Dia dokter, karirnya bagus, punya rumah sakit. Dianggap nih anak nih harus jadi dokter. Kata Nabi, mau jadi orang tua yang penuh rahmat, jangan bebankan anak dengan sesuatu yang dia tidak memiliki kapasitasnya, tidak mampu. Anak masih kecil, usia balita, itu usia apa? Usia main. Jangan dibebankan dia untuk mengerjakan pekerjaan yang bukan untuk usianya dia. Nggak akan dapat rahmat orang tua seperti itu. Anak 3 tahun mau mandi disuruh pergi mandi sendiri. Orang tuanya asik dengan handphone. Udah bisa mandi kan nak? Anaknya bilang bisa aja. Kenapa? Karena hobi main air. Disuruh anaknya mandi. Ya kocar kacir itu kamar mandi.
Dan Allah tidak turunkan rahmat kepada orang tua seperti itu. Ada orang tua nyebokin anaknya jijik. Terus dengan bangga dia cerita, aduh saya ini 3 orang anak saya nggak pernah sentuh itu kotorannya. Kan sudah ada babysitter. Hati-hati. Anaknya ngerasa itu. Makanya jangan salahkan anak ketika nanti dia sudah dewasa, dia lebih sayang sama pembantu yang ngurus dia ketimbang orang tuanya. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu dari qala Al-Fudail bin Iyad. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah hadirkan kebaikan buat kita, rahmat Allah turunkan buat kita, keluarga kita, rumah tangga kita, orang tua kita. Saya wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.